Seth Rollins dihianati Bron Breakker dan Bronson Reed. Asuka dan Kairi Sane berhasil hajar Rhea Ripley. CM Punk menang lawan LA Knight dan Jey Uso. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 13 Oktober 2025. Raw hari ini dibuka sama Seth Rollins yang jalan penuh percaya diri, pakai cincin kronjul dan jalan bareng The Vision. Rollins bagi-bagi pujian. Pertama ke Paul Heyman, katanya dia yang nyelamatin dan ngerombak image kalau Heyman tuh manajer terbaik sepanjang masa. Terus dia muji Bron Breakker, bilang kalau akhirnya Breakker makin buktiin kalau dia bisa jadi masa depan industri. Dan terakhir tentu aja Bronson Reed, monster asal Australia yang kata Rollins udah ngalahin Roman Reigns dan jadi Tribal Chief yang baru. Tapi habis itu Seth langsung ngeklaim dirinya sebagai World Heavyweight Champion terbaik sepanjang masa. Dia bilang gak pernah butuh siapapun, bahkan gak butuh The Vision. Dia udah ngalahin Punk, Roman, sama Cody sendirian. Dan itu bukti kalau gak ada yang selevel sama dia. Promo tipikal Seth Rollins banget, sombong tapi menarik. Biasanya promo kayak gini disela sama babyface, tapi minggu ini enggak. Seth emang punya poin bagus soal menang tanpa bantuan, walau waktu lawan Cody dia sempat pakai jam tangan buat mukul. Bron Breakker sendiri kelihatan gak terlalu seneng pas Rollins bilang gak butuh The Vision. Matanya fokus banget ke sabuk juara dunia. Backstage, Rusev ngingetin ke Penta kalau Dominic Mysterio pernah nyolong kemenangannya buat gelar Intercontinental. Penta balas santai dengan satu kata tajam, pendejo. Lanjut ke pertandingan Intercontinental Championship antara Dominic Mysterio melawan Penta. Dari awal Penta dominan banget, ngelempar Dom ke meja komentator dan kasih chop yang brutal. Tapi Dom muter balik keadaan, terbang kasih suicide dive DDT yang cantik. Momen penentu datang waktu Rusev muncul. Penta langsung lompat ke arah dia buat kasih pelajaran, tapi itu malah bikin Penta lengah. Dom ambil palu, mukul rusuk Penta diam-diam di belakang wasit, terus hantamkan 619 dan Frog Splash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan pembuka yang seru banget. Dominic Mysterio makin jago aja jadi heel. Tiap minggu dia punya cara licik baru buat pertahankan gelar, dan itu cocok banget sama karakternya. Penta juga tampil keren banget di sini. Backstage, LA Knight ngobrol sama Jackie Redmond soal pertandingan di main event nanti. CM Punk datang nyela, bilang kalau Knight gak bakal bisa ngalahin dia. Knight dengan percaya diri bilang kalau dia bakal jadi juara yang berikutnya. Di sisi lain, Asuka ngamuk ke Kairi Sane gara-gara kalah kemarin. Pas Kairi bilang dia kena hantam pas lagi bantuin Asuka, tiba-tiba Asuka langsung nyambit tamparan keras ke wajahnya. Segmen itu langsung nyambung ke pertandingan panas antara Kairi Sane melawan Rhea Ripley dengan Io Sky dan Asuka di sisi ring. Kairi kasih perlawanan luar biasa, tapi kekuatan Ripley nggak bisa ditahan lama. Akhirnya satu riptide brutal bisa memenangkan pertandingan. Habis match, Asuka nyerang Io Sky, Ripley nyerang Asuka, dan Kairi nyelamatin Asuka pakai kendo stick. Bikin Asuka bisa nutup segmen dengan ngediditi Rhea Ripley di meja komentator. Seru banget lihat Rhea Ripley menang lagi di tanah kelahirannya, Australia. Kairi Sane juga kelihatan makin panas dan terbukti kalau dipasangin bareng heel Asuka mulai nunjukin hasil. Cerita ini makin menarik sih, walau The Kabuki Warriors harus dapat kemenangan besar suatu waktu. Untuk sekarang, Rhea ngalahin Kairi itu hasil yang pas. Backstage, Rusev janji bakal hancurin Penta dan kasih peringatan buat Dominic. Minggu depan, dia bakal datang buat gelar Intercontinental. Lanjut ke Jimmy Uso yang lagi persiapan lawan Bronson Reed, tapi dia kesel karena selalu disalahin gara-gara ngebantu Roman Reigns. Jey Uso bilang dia juga udah capek nurutin perintahnya Roman. Katanya udah waktunya mereka mikirin diri sendiri. Tapi Jimmy malah bilang, urus aja urusanmu sendiri. Itu langsung lanjut ke pertandingan antara Jimmy Uso lawan Bronson Reed. Reed fokus serang rusuk Jimmy dari awal sampai akhir. Jimmy berusaha ngelawan, tapi 2 senton dan 1 tsunami langsung menutup pertandingan. Habis match, waktu Jimmy coba bangkit, Bron Breakker datang dan kasih spear yang hampir mecah Jimmy jadi 2. Jey otomatis datang bantu, kasih super kick kedua-duanya, tapi ketegangan antar The Usos ini masih kelihatan jelas.
Mereka jabat tangan sih, tapi wajah Jay udah nunjukin frustasi yang gak bisa disembunyiin. Kemenangan penting buat Bronson Reed di tanah airnya. Cerita The Bloodline, The Usos ini makin panas karena Jey Uso ini sebenarnya suka nyuruh-nyuruh kayak Roman Reigns. Sementara Jimmy Uso itu sebenarnya cuma pengen bantu. Lanjut ke pertandingan antara Lyra Valkyria dan Bayley melawan Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez dari Judgment Day. Pertandingannya keras dari awal. Lyra main gesit, Bayley lebih ngandelin grit dan pengalaman. The Judgment Day sempat dominan karena power mereka. Di akhir match, Lyra nampol Bayley biar Bayley tuh bangun dan itu berhasil. Bayley langsung ngamuk, keluarin mode agresif, nyerang Roxanne di meja komentator, terus pakai jurus top rope elbow dan Rose Plan untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini benar-benar buat nunjukin sisi unik karakter terbaru dari Bayley. Dari yang awalnya keok terus ditampar sama Lyra Valkyria langsung berubah jadi versi yang buas. Karakter developmentnya keren banget. Backstage, Seth Rollins bilang 6 bulan terakhir ini luar biasa, tapi setahun ke depan bakal lebih gila lagi. Dari kemenangan, keluarga, sampai kesuksesan fraksinya, dia ngerasa udah di puncak dunia dan gak ada yang bisa jatuhin dia. Maxine Dupri emosional banget ngomongin kemenangannya atas Becky Lynch minggu lalu. Dia ngumumin minggu depan bakal rematch lawan Becky di kampung halamannya, Sacramento, kali ini buat gelar Women's Intercontinental. Sementara itu, AJ Styles bilang dia kecewa kalah di Crown Jewel kemarin tapi tetap menghargai momennya. Tiba-tiba Dominic Mysterio nyelonong, ngeluh lagi soal harus ngedefend gelar Intercontinental lawan Rusev minggu depan. AJ Styles jadi ikut nyeletuk, kalau gitu gimana kalau Finn Balor dan JD McDonagh ngedefend gelar tag team mereka lawan Styles dan Dragon Lee. Pierce pun setuju dan langsung resmiin pertandingannya buat minggu depan. Terus, Stephanie McMahon, juara Women's World Champion dan Crown Jewel Champion lagi menikmati momennya. Bilang dia udah raih 4 gelar dalam 1 tahun. Tapi Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez datang buat nyela. Raquel nyindir soal legitimasi gelarnya, Roxanne ngingetin kalau dia yang terakhir ngalahin Io Sky. Fakir bales, berhenti ngeluh dan buktikan diri. Roxanne cuma senyum tipis, bilang tenang aja, waktuku bakal datang. Waktunya main event, CM Punk versus LA Knight versus Jey Uso buat nentuin penantang berikutnya untuk World Heavyweight Championship. Jey langsung tancap gas dengan super kick, Knight dominan dengan power move, sementara Punk main pintar nunggu timing yang pas. Knight sempat jatuhin 2 lawannya dengan double DDT, Jey balas dengan Uso splash tapi Punk balikin keadaan. Berhasil kasih GTS ke Jey untuk memenangkan pertandingan. Tapi belum sempat ngerayain, Seth Rollins dan The Vision datang. Braun Breaker langsung kayak rudal, nge-spear Jey sampai terbang, terus hantam LA Knight di luar ring. Seth jalan turun ke ring sambil senyum puas, nonton murid-muridnya hancurin Punk. Dia berdiri di atas tubuh Punk dan bilang, kamu gak akan pernah jadi World Heavyweight Champion. Ini ringku, ini perusahaanku. Pas Rollins angkat sabuknya tinggi-tinggi, boom, Braun Breaker nge-spear Rollins sampai kelipat jadi 2. Heyman kaget setengah mati, Breaker liatin Reed, kayak nyuruh dia buat pilih pihak. Reed akhirnya dukung Breaker, hancurin Rollins pakai tsunami. Breaker ambil sabuk World Heavyweight Championship, berdiri di atas tubuh Rollins, sementara Heyman angkat tangan Breaker dan Reed untuk akhiri Raw hari ini. Pertandingan triple threat yang keren. CM Punk menang itu langkah yang tepat karena match 1 lawan 1 dia versus Seth Rollins itu pasti bakal gede. Tapi yang bikin kaget jelas Braun Breaker dan Bronson Reed hianatin Seth Rollins. Aku nggak nyangka sama sekali, tapi ini bakal ngubah dinamika total dan jelas jadi akhir dari The Vision. Secara keseluruhan, Raw kali ini di port seru banget. Penontonnya seru kayak di Crown Jewel dan SmackDown. Ini tuh salah satu episode Raw yang top Marco top tahun ini sih kayaknya. Endingnya luar biasa, bikin kita jadi makin excited. Sekarang tinggal gimana follow up-nya buat minggu depan. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar.
Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were